Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, saya awali dari asasnya. Ada satu kalimat dari Ki Hajar yang itu nanti melambangkan seperti apa sih dasar pendidikan ini harus kita kembangkan. Kalimatnya agak dalam, di situ bertaburan istilah-istilah yang nanti menjadi clue tentang seperti apa asasnya pendidikan pada anak itu. Kalimatnya seperti ini: berilah kemerdekaan kepada anak-anak kita, bukan kemerdekaan yang leluasa, tetapi yang terbatas oleh tuntunan-tuntunan kodrat alam yang nyata, dan menuju ke arah kebudayaan, yaitu keluhuran dan kehalusan hidup manusia. Kemudian, agar kebudayaan itu dapat menyelamatkan dan membahagiakan hidup dan penghidupan diri dan masyarakat, maka dipakailah dasar kebangsaan. Tetapi dasar tersebut jangan sekali-sekali melanggar atau bertentangan dengan dasar yang lebih luas, yaitu dasar kemanusiaan. Ini menarik ya, ini satu kalimat, satu paragraf yang isinya asas-asas pendidikan yang harus kita kembangkan. Mungkin kalau kemarin kita ketemunya di kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, mungkin kemanusiaan. Nah, kalau di Ki Hajar ini ada satu tambahan, yaitu kebangsaan. Kalau asas kemerdekaan, kita sudah tahu bagaimana kita harus memahami potensi anak-anak kita, keistimewaan apa yang mereka miliki, kemudian kita aktualkan potensi itu. Kita biarkan dia menjadi dirinya sendiri sesuai dengan kodrat yang dia miliki. Ini prinsip kemerdekaan. Kemarin sejak Montessori itu sebenarnya ini kita belajar ini. Prinsip kemerdekaan. Nanti kita ada konsep khusus dari Ki Hajar untuk kemerdekaan, yang kelihatannya hari ini kan diadopsi oleh Departemen Pendidikan untuk dengan istilah kurikulum Merdeka Belajar. Jadi nanti ya biar tidak salah paham, kita cek maksudnya Ki Hajar seperti apa. Kemerdekaan itu tidak boleh dilepaskan dari kodrat. Makanya kata beliau, kemerdekaan bukan kemerdekaan yang leluasa. Maksudnya bukan kemerdekaan yang leluasa, itu bukan liar. Bukan, apa kalau bahasa Jawa ini, bukan sakarpe dhewe. Wah, enak sekarang Pak, merdeka belajar. Jadi saya sekarang merdeka, mau belajar apa tidak belajar boleh misalnya. Tidak begitu. Jadi kemerdekaan itu dibatasi dengan kodrat alam. Kalau bahasa agama mungkin istilahnya sunnatullah. Jadi kita bebas jadi diri kita seperti apapun, tapi harus diawali dan disesuaikan dengan kodrat hidup kita. Jadi ya sederhananya, biar kita tidak asing, tidak jauh dari kenyataan diri kita. Kuatirnya kalau sekedar merdeka, sekedar bebas, terus pilihan kita tidak cocok, tidak sesuai, ya akhirnya menyusahkan kita sendiri. Untuk bisa cocok dan sesuai pilihan kita, ya paham kodrat kita, sunnatullah hidup kita. Di sunnatullah itu pola-pola kenyataan, pola-pola realitas dalam hidup kita. Hidup ini kan ada polanya. Nah,
Kemudian prinsip ketiga, kebudayaan. Jadi arahnya kemana pendidikan itu? Membentuk manusia yang berbudaya. Kalau di situ disebut manusia yang luhur dan halus hidupnya. Karena dasarnya akal budi. Akal budinya hidup dan didaya gunakan. Jadilah dia orang yang berbudaya. Itu pun budaya harus dikembangkan dalam konteks kebangsaan. Kita ini lahir di wilayah tertentu dengan kebangsaan tertentu, di tempat tertentu dengan ciri tertentu. Jadi wadahnya bangsa, identitas kita sebagai bangsa. Jangan lupa, nanti di kebangsaan Ki Hajar menjelaskan, kita harus bersatu, kita harus kompak, kita harus maju bareng-bareng, kita cerdas bareng-bareng. Itu kesadaran kebangsaan namanya. Jangan yang sebagian ingin enak terus, yang sebagian dapat susah terus. Kita harus kompak bareng-bareng. Jadi budaya itu bergerak dalam ranah kebangsaan. Meskipun begitu, kita kompak sebagai bangsa, kita ingin maju, kita juga harus sadar kita itu bagian dari seluruh umat manusia. Maka jangan lupa penciri kita sebagai manusia. Jadi ini 5 asas pendidikan. Iya, kita merdeka. Tapi tetap harus sesuai dengan kodrat alam. Kita harus memahami lingkungan sekeliling kita. Apa yang kita lakukan dalam konteks kodrat alam itu, kita jadi manusia yang berbudaya. Ke arah mana budaya ini kita arahkan? Ke arah kebangsaan yang jadi wadahnya. Sebagai bangsa kita harus maju bersama, sukses bersama, makmur bersama, cerdas bersama. Dan jangan lupa, jangan eksklusif, jangan elit, karena kita ini manusia yang juga bergaul dengan manusia yang lain, bangsa-bangsa yang lain. Ini mirip seperti prinsipnya Tagore, Rabindranath Tagore yang kita bahas 2 minggu yang lalu, bahwa kita perlu prinsip universalitas. Kita itu bagian dari keseluruhan manusia. Jadi bangsa kita ini bagian dari manusia. Apa isinya bangsa? Budaya. Budaya itu lahir dari mana? Dari kodrat akal dan budi kita, lingkungan sekeliling kita. Yang itu bisa kita temukan kalau kita merdeka. Jadi 5 asas ini sebenarnya saling nyambung. Saya tidak tahu kalian menangkap apa tidak, nanti direnungi lagi ya. Dasarnya merdeka, yang kemerdekaan itu ada dalam konteks kodrat. Jadi kita tidak boleh nabrak kodrat lingkungan, hakikat sekeliling kita. Yang itu bentuknya nanti budaya ketika kita mendaya gunakan akal budi kita. Wadahnya kebangsaan. Tapi kebangsaan yang tidak sempit, kita juga berinteraksi, bergaul dengan bangsa yang lain karena kita sama-sama manusia. Jadi inilah asasnya pendidikan. Berarti kita melatih anak untuk merdeka sesuai kodratnya, mampu mendaya gunakan akal budinya, melahirkan budaya yang sesuai dengan identitas kebangsaannya, dan mampu bergaul dengan manusia dan bangsa yang lain. Nah, ini ideal pendidikan dengan 5 asas ini. Akan lahir anak-anak yang merdeka, anak-anak yang sadar identitasnya dan mampu
maju serta bergaul dengan bangsa yang lain. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.